Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Gue sendiri udah kerja online bertahun-tahun, yang mana artinya gue bisa disebut sebagai seorang digital nomad, walaupun gue nggak suka ya dengan overrated terms digital nomad itu, tapi karena pekerjaan gue yang fleksibel secara lokasi, gue bisa kerja berpindah-pindah, dan ya kadang hidup kita harus ikut siapa gitu kan ya. Saat ini contohnya gue lagi di Afrika Selatan, di negaranya tunangan gue, tapi karena unfortunately dia meninggal beberapa minggu yang lalu, dan sekarang corona, jadi ya gue stuck di sini juga, belum bisa balik. Dan gue tetap bisa kerja, ya despite all the sad situation. Makanya itu gue juga bikin video biar gue nggak frustasi ya. So, gue mau share tentang peralatan apa aja yang gue pakai untuk kerja gue, karena dengan pekerjaan gue itu, kalau orang lain pergi ke kantor, tapi kalau gue, kantornya yang gue bawa kemana-mana. Jadi kadang gue kerja dari rumah, kadang juga kalau misalnya bosen, atau juga kalau ketemu klien, gue kerja dari cafe atau dari coworking space. Gue mau share barang-barang apa aja yang gue punya, yang selalu gue bawa-bawa, hasilkan duit untuk gue, dan juga adalah bentuk dari hasil kerja keras gue, karena semuanya nggak gue mulai secara bersamaan, tapi over time, of course, gue jadi punya beberapa barang, mungkin value-nya pun juga bertambah dengan meningkatnya penghasilan gue contohnya gitu. Dan juga itu cara gue mengapresiasi diri gue dan kerja keras gue ya. Sebenarnya kalau untuk kerja online kan yang dibutuhkan cuma ya gadget, yang mana komputer ya nggak cukup hanya dengan handphone, dan juga internet. Nah, kalau misalnya yang lain-lain ini, sebenarnya yang lain-lain yang akan gue sampaikan ini cuma pretelan yang nggak dibutuhkan semua orang. Barang-barang yang lainnya ini gue punya itu sifatnya memudahkan kita untuk bekerja. Jadi gue mau share barang apa aja. Nah, yang pertama, yang paling penting itu adalah laptop. Laptop gue yang gue pakai saat ini adalah MacBook Pro. Ini MacBook Pro 2019 ukuran 15,6. Gue beli ini di tahun lalu karena MacBook Pro gue yang lama udah gue pakai bertahun-tahun, yang sudah membantu gue merintis karir, yaitu MacBook Pro 2011, itu rusak ketika gue waktu itu lagi di South Africa, dan mau nggak mau gue harus beli laptop baru. Sebenarnya rusaknya rusak baterai sih, bisa diperbaikin, cuma saat itu ya susah, namanya di negara orang yang nggak sama kayak di negara Indonesia gitu. Dan biasanya gue kalau beli elektronik itu di Amerika, minta tolong bawain sama temen gitu, tapi ya mau gimana lagi, namanya butuh, jadi gue beli di situ, dan harganya sama seperti di Indonesia. Ini adalah mungkin barang termahal gue yang gue beli saat itu, harganya 43 juta kayaknya ya. Dan ini yang touch bar, walaupun sebenarnya gue selalu menaruh laptop itu lebih tinggi daripada meja, jadi gue juga nggak menggunakan keyboardnya sih ya, karena spek yang gue mau adanya di yang ini, ya udahlah gitu ya, ambil aja yang ini gitu, 15,6. Dan itu mahal menurut gue, ini mahal, dan ini juga nggak penting untuk dimiliki semua orang, tapi ini cara gue mengapresiasi apa kerja keras gue selama ini gitu. Gue mampu, kalau misalnya orang-orang banyaknya kan beli tas hand, ya beli tas desainer dan segala macem, bagi gue nggak butuh itu. Cara gue mengapresiasi ya dengan alat, karena gue udah pakai MacBook selama bertahun-tahun, jadi rasanya gue kayak gimana gitu kalau misalnya pakai laptop yang lain. Ya gue jadi kayak Apple fangirl gitulah ya mungkin. Terus juga saat gue beli ini berkesan banget juga, karena ini gue belinya sama almarhum tunangan gue gitu. Waktu sebelumnya gue pakai MacBook Pro yang 2011 itu sebenarnya udah bagus ya, karena itu MacBooknya udah gue upgrade RAM-nya sama SSD-nya. Tapi waktu pindah ke sini itu kerasa banget bedanya, tuh beda banget lah ya. Kayaknya hidup gue yang dulu itu primitif dan terbelakang banget gimana gitu rasanya. Padahal itu udah termasuk cepat gitu, tapi ini kebut banget, dan gue bisa buka beberapa aplikasi langsung, yang aplikasi berat-berat ya gitu, yang kayak Adobe Programs gitu, secara bersamaan bisa 5, bisa 6 gitu. Dan
kayaknya gue bahagia banget gitu. Terus gue selalu mencoba menaruh laptop itu biar sejajar dengan mata. Jadi kan kadang meja itu kan kependekan, jadi kita jadi bungkuk gitu. Jadi gue selalu menggunakan foldable laptop stand. Ini gue beli hanya di Tokopedia, harganya palingan sekitar 200.000 kurang ya, mungkin kalau sekarang lebih murah lagi mungkin. Nah, ini enak banget karena bisa dilipat. Terus karena dia letaknya lebih tinggi, keyboardnya di atas tangan gue, jadinya gue pakai keyboard tambahan. Dan juga gue pakai keyboard tambahan karena MacBook Pro yang tipe ini itu tuh keyboardnya tuh kan butterfly keyboard gitu ya, dan ya gue kurang suka aja gitu, dan katanya tuh lebih cepat rusak dibandingkan keyboard MacBook Pro yang 2011. Jadi namanya juga orang miskin, jadi pingin dihemat-hemat gitu kan ya, belinya susah. Jadi gue pakai keyboard tambahan. Yang gue pakai di sini adalah Logitech 380, K380. Nah, Logitech K380 ini adalah keyboard eksternal kedua yang gue beli. Yang sebelumnya gue beli Logitech juga, tapi gue kasih ke orang lain. Kenapa? Karena keyboard yang ini bisa dipasangkan dengan 3 gadget sekaligus. Jadi di sini ada 3 warna kan. Nah, ini untuk connect ke 3 Bluetooth yang beda-beda. Jadi bisa ke laptop, bisa ke iPad, dan juga bisa ke iPhone, tergantung gadget apa yang mau dipakai. Dan karena gue juga punya iPad Pro, jadi gue menggunakan keyboard ini. Makanya gue juga nggak mau beli keyboard yang khusus untuk iPad, karena gue juga nggak butuh gitu. Kalau iPad gue lebih sering untuk gambar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada di sampulnya, itu gue ngerasa nggak enak gitu. Terus juga gue butuh keyboardnya biar dipakai sama gadget lain. Cuma aja kalau misalnya beli keyboard yang untuk iPad, yang harganya itu berapa juta sih? 3 jutaan ya. Terus tapi cuma bisa dipakai untuk iPad. Nah, ini gue belinya keyboardnya kalau nggak salah cuma 500 atau 400 ribu gitu. Terus tadi gue juga udah bilang kalau gue punya iPad Pro. Nah, iPad Pro ini yang gue punya adalah seri 2017 ya. 2017 itu yang 10,5. Nih, nah ini sampulnya ini bisa ditekuk kayak gini dan bisa untuk nonton kalau di atas meja. Dan juga ada Apple Pencil-nya, Apple Pencil yang Generation 1. Terus gue juga suka sama cover ini, gue belinya juga di Tokopedia karena covernya itu tuh udah dengan tempat untuk pensilnya, jadi biar nggak gampang hilang gitu. iPad Pro gue ini gue beli di refurbish resminya Apple di Amerika. Gue belinya selalu di Amerika karena harganya jauh lebih murah. Jadi total gue beli ini dibanding dengan harga di Indonesia saat itu, bahkan harga di Indonesia saat ini pun masih mahal, itu bedanya 8 juta sama pensil ya. Jadi segitu tingginya pajaknya negara Indonesia ya. Terus ini berfungsi untuk memudahkan gue ketika komunikasi dengan klien atau brainstorming ya gitu. Terus juga gue pakai ini nggak untuk menghasilkan kerjaan untuk klien ya, bukan kerja commission, jarang banget gue pakai ini untuk commission work. iPad ini memudahkan dalam banyak hal tapi nggak esensial. Jadi jangan langsung beli iPad Pro kalau misalnya belum menguasai software-software yang dibutuhkan kalau memang untuk kerja. Yang namanya gue pun juga beli itu karena gue udah mampu secara finansial, tapi awal-awal ya nggak pakai itu gitu. Jadi jangan terjebak, pengen belajar desain belinya langsung iPad Pro, gila itu namanya. Gue pakai itu hanya untuk brainstorming seperti yang gue katakan tadi, dan juga untuk entertainment, untuk banyak hal ya, untuk nulis dan segala macam, juga untuk gambar-gambar random buat Instagram gue, seperti untuk bikin YouTube thumbnail, seperti untuk bikin thumbnail YouTube. Nah, itu kan yang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan commission. Gue pakainya di iPad Pro. Nah, karena gue adalah desainer, baik grafik, website, dan fashion, gue juga membutuhkan yang namanya pen tablet. Pen tablet ini lebih penting menurut gue daripada iPad atau sejenisnya. Walaupun iPad bisa dijadikan pen tablet ya, tapi mahal kan. Nah, jadi awal-awal dulu gue pakai itu pen tablet Wacom yang ini. Ini pun juga dulu gue dibeliinnya kado ulang tahun dari tunangan gue yang baik hati itu. Semoga kamu tenang di sana. Makasih udah support saya. Terus ini tipe yang CTL 671.
Terus ini kalau yang ini nih kalau yang ini pakai kabel gitu, dan ini ukurannya lebih gede dibanding sama yang ini. Jadi gue punya dua ya, yang ini satu sama yang ini. Sebenarnya ini punya almarhum, tapi dia cuma ikut-ikut gue aja gitu. Gue pakai ini, dia juga ikutan gitu. Dan ini lebih mahal ketimbang yang ini. Ini merek Wacom juga, Intuos yang CTL 400 WL. Yang ini CTL 671. Harganya hampir-hampir mirip. Yang ini bedanya, ini pakai wireless Bluetooth. Nah, sekarang gue lebih sering menggunakan yang ini, walaupun ini lebih kecil. Juga karena MacBook Pro gue itu kan ya pakai USB-C ya. USB-C kan dia namanya barang-barang mahal itu nyusahin hidup emang ya. Jadi harus pakai kabel, jadi harus pakai USB-C-nya itu kan, dan gue nggak suka naro-naro kayak gitu tuh, takutnya ngerusak si plug-nya itu. Jadi gue lebih suka kalau itu wireless, makanya gue menggunakan wireless Bluetooth drawing tablet Wacom ini. Dan di sini dia ada shortcut keys-nya, dibanding yang ini dia cuma polos gini doang. Tapi ini udah lebih dari cukup, dan gue lebih sering menggunakan ini ketimbang menggunakan drawing tablet, ketimbang menggunakan drawing monitor. Jadi gue punya juga drawing monitor. Ya, drawing monitor itu beda lagi, yaitu kayak monitor tapi gue bisa gambar langsung di monitornya gitu. Nah, itu punya gue, mereknya XP Pen, ada di rumah di Indonesia. Cuma kan nggak mungkin dibawa-bawa. Jadi yang lebih sering gue pakai ya justru yang kayak gini. Money maker-nya gue itu ya yang ini. Terus perentelan-perentelan yang lainnya itu ada banyak juga di sini. Ini selalu gue bawa. Nah, tas ini isinya penting banget juga bagi gue. Gue belinya tasnya di Tokopedia biar semuanya tuh ketata rapi dan nggak beteteran gitu ya. Nah, ini kalau dibuka, tada, ada banyak gitu ya. Nah, gue rinci satu-satu. Yang pertama adalah charger dari si MacBook-nya ini ya. Nah, ini gue pakein tambahan yang ini biar panjang. Jadi yang dibuka yang ininya aja, bukan yang ini, karena kabel yang ini itu mehong. Nah, kabel yang ini gue punya dua. Terus habis itu gue punya Apple Trackpad yang pertama nih. Nah, ini gue pakai karena kan tadi gue taruh si MacBook-nya tuh di atas nightstand ya. Nah, jadi kan trackpad-nya di atas tangan gue kan gak enak gitu kan. Jadi ini dipakai biar sejajar sama si portable keyboard-nya. Trackpad-nya Apple emang paling bagus, makanya juga gue nggak bisa pindah ke lain hati gitu, karena karena laptop lain juga gue nggak suka keyboardnya, gue nggak suka monitornya, gue nggak suka trackpadnya gitu, manja banget gitu kan ya. Nah, ini menurut gue membantu juga. Gue belinya pun juga second. Gue beli second di Tokopedia, tapi orang itu nggak pernah make, jadi gue dapet dalam kondisi bagus banget. Terus karena tadi juga karena MacBook-nya itu plug-nya itu USB-C, jadi gue butuh ini ya. Ini USB-C buat naro Bluetooth apa gitu, atau masukin flash disk-nya pakai ini. Terus itu HDMI, dan ini ada semuanya. Gue beli juga ini di South Africa, dan ininya aja itu gue belinya 1,5 juta. Bayangin, mau make aja bayar lagi gitu ya. Ibaratnya pipis di rumah sendiri bayar. Nah, terus itu gue juga punya mouse. Ini kadang-kadang ya gue pakai karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih enak juga pakai mouse ketimbang pakai trackpad. Misalnya edit video gitu kan, lebih enak pakai mouse. Terus gue juga punya hard disk. Hard disk ini kalau file-filenya lebih baik gue simpan di hard disk, karena MacBook gue itu 256, sedangkan ini 512 GB. Nah, terus ini dari MacBook gue yang lama. MacBook gue yang lama itu 512.
sebelum gue upgrade ke SSD 256. Nah, jadi ini memori MacBook gue yang lama, terus juga gue jadiin sebagai hard disk gitu. Terus gue juga selalu bawa, ini dia, ini remote untuk gambar ya, gue sebutannya apa ya? Drawing remote ya? Iya, mungkin itu ya. Ini mereknya XP Pen. Apa sih ini? Ini itu fungsinya untuk jadi shortcut kalau misalnya kita lagi kerja. Sebenarnya ini penting nggak penting sih ya. Ini mereknya XP Pen, gue beli ini dari Australia. Bisa beli dari Cina juga bisa gitu ya, tapi di Indonesia gue nggak tahu belinya di mana. Terus ini tuh fungsinya, misalnya kita kan kalau misalnya kerja kan ada shortcut-shortcutnya yang kita males banget kan kalau harus shift C atau shift apa gitu, kadang juga itu 4 jari gitu kan ya. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa pencet satu tombol aja, kita bisa kita bisa setting ini untuk mempercepat pekerjaan kita gitu. Nah, ini gue beli harganya palingan sekitar 700.000 ya, cuma belinya jauh ya. Nah, 700.000 tapi berfungsinya banget karena bisa gue set kadang-kadang untuk digital illustration, kadang untuk InDesign, kadang untuk Photoshop, kadang untuk fashion drawing. Jadi ya berguna banget bagi gue ya, nggak tau bagi kalian. Terus gue juga selalu nyimpen memory card ya, karena itu penting, dan juga besi yang untuk ngebuka handphone. Terus gue juga gak kelupaan untuk selalu membawa Bluetooth earphone. Yang ini yang gue punya adalah Apple AirPods. Ini juga hadiah ulang tahun dari almarhum. Makasih ya. You are the best. Terus gue juga punya wireless Bluetooth juga, wireless earphone juga yang merek lain, Nakamichi, just in case ini mati baterai. Terus itu ada cadangannya yang ini ya kan, dan ini juga dari almarhum. Terus selain itu pastinya ya gue juga punya yang ini ya, karena yang nggak harus pakai baterai, just in case semuanya mati baterai. Banyak banget kan ini gue. Terus gue juga punya ada banyak flash disk. Nih, flash disk gue banyak di tas ini tadi gitu. Ini macem-macem giganya, karena flash disk gampang hilang. Jadi gue punya banyak, tapi gue belum pernah hilang karena aku orangnya telaten. Terus sehabis itu gue punya apa lagi ya? Terus habis itu gue juga aku selalu membawa pena. Nah iya, jadi selain gue menulis di iPad, gue juga menulis di buku ya. Ya ada beberapa hal yang gue lebih mudah menuangkannya ketika itu tertulis di buku. Nah tapi kalau untuk catatan-catatan kayak cara gue belajar, itu gue semuanya naruh di iPad. Nah ini lebih ke perencanaan hidup gue, jadi ini adalah manifesto hidup gue, penting banget ini. Nah terus untuk membawa semuanya ini, otomatis gue butuh yang namanya tas, ya kan? Tas yang bagus, yang nggak bikin gue capek, yang mudah dibawa traveling, dan juga jangan yang culun-culun banget, biar gue nggak kayak anak gunung. Bukan berarti anak gunung culun, cuma that's not me. Dan itu gue baru ketemu tas Kipling yang bisa gue geret jadi koper gitu. Ukurannya cocok untuk laptop gue, yang mana itu agak susah kalau nemuin tas laptop yang seukuran 15,6 ya. Tas ini juga muat untuk dimasukin drawing monitor gue kalau misalnya gue mau bawa ke coworking space. Dan itu gue belinya pun juga second, gue belinya di Sociola, gue belinya di Carousel. Kebetulan gue nemu, harganya gue beli 1.100.000 itu second. Kalau beli aslinya harganya 3,5 jutaan gitu. Sebenarnya gue punya tas laptop lain merek Kathmandu. Itu bagus banget juga, sangat-sangat safety, tapi nggak ada trolinya. Aku kan anaknya letoy dan males gitu ya, jadi maunya yang
gampang biar digeret-geret, biar gue nggak kayak anak gunung gitu. Nah, segitu aja peralatan gue. Kalau misalnya penasaran dengan aplikasi apa aja yang gue punya di laptop dan juga di iPad, komen di videonya. Dan see you guys in my next video. Bye! Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram Craftopia ID karena di situ gue lebih sering upload konten di story-nya. So, see you guys in my next video. Bye!